Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neta Delvin, mahasiswa dari Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ringkasan modul dari mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan, guna untuk menempuh tugas besar 2. Saya berterima kasih kepada dosen Bapak Wijoyo Kurniadi yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan bahasan berikut. Project Procurement Management. Proyek pengadaan manajemen pengadaan proyek. Terdapat sistem hukum dalam manajemen pengadaan proyek, yaitu terdapat 2 hukum, yaitu common law dan civil law. Di negara-negara biasanya 60% mengaplikasikan civil law dan 35% menggunakan common law, dan sisanya menggunakan 2 common law dan civil law yang dipadukan. Prinsip dasar kontrak. Untuk Indonesia, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pada pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dokumen kontrak. Pada bab 1 terdapat instruksi kepada peserta lelang atau instruction to bidder, yaitu yang berisi umum, lingkup pekerjaan, sumber dana, peserta lelang, dan larangan-larangan. Pada bab 2, terdapat lembar data pemilihan, yaitu mengenai lingkup pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, dan bentuk-bentuk surat penawaran, akta integritas, dan data isian kualifikasi. Bab ketiga, itu bentuk dokumen kontrak, mengenai bentuk surat perjanjian dan bentuk surat perintah kerja. Bab 4, persyaratan umum kontrak atau General Condition of Contract, mengenai ketentuan umum, pelaksanaan, hak dan kewajiban, personil, peralatan, pembayaran, pengawasan mutu, dan penyelesaian sengketa. Pada bab 4, persyaratan umum pada bab 5, syarat-syarat khusus kontrak, itu memuat persyaratan yang spesifik pada kontrak yang dikerjakan. Pada bab 6, terdapat spesifikasi teknis atau gambar mengenai detail spesifikasi dan gambar untuk pelaksanaan. Pada bab 7, daftar kuantitas dan harga untuk harga satuan atau lamsam atau gabungan. Pada bab 8, yaitu dokumen lain. Oke, kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu proyek kerja konstruksi yang baik, selalu ada kontrak kerja konstruksi, seperti diatur juga dalam Perundangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf 3, tentang kontrak kerja konstruksi, pasal 46 dan pasal 47. UUJK Nomor 2 Tahun 2017, pasal 46, pada pasal 46 yang ayat pertama, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Pada ayat yang kedua, bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 47. Kontrak kerja konstruksi di dunia, yaitu ada beberapa bentuk kontrak kerja konstruksi di dunia, itu JTC atau Joint Contract Tribunal yang diprakarsai oleh RIBA, Royal Institute of British Architects, dan NFBTE, National Federation of Building Trades Employers. Yang kedua ada NEC atau New Engineering Contract yang banyak juga digunakan di Hong Kong. Yang ketiga ada ICC, International Chamber of Commerce, dengan ICC Model Contract. Yang keempat ada FIDIC, Federation Internationale des Ingenieurs Councils atau Federasi Insinyur Konsultan Internasional dengan Rainbow Series-nya. Yang kelima ada AS 4000 atau Australian Standard General Condition of Contract. Yang keenam ada SIA, Singapore Institute of Architects Condition of Contract. Yang ketujuh ada PSS COC atau Public Sector Standard Condition of Contract oleh pemerintah Singapura. Administrasi kontrak konstruksi, penyedia jasa, UUJK nomor 2 sampai 17. Yaitu penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan. Pemberi layanan jasa konstruksi. Pada FIDIC Red Book,
Kontraktor berarti orang-orang yang disebutkan sebagai kontraktor dalam surat penawaran yang diterima oleh pengguna jasa dan pengganti sah dalam jabatan dari orang-orang tersebut. Kedua, engineer berarti orang yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk bertindak sebagai engineer untuk di kepentingan kontrak yang disebutkan dalam data kontrak, atau orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa dari waktu ke waktu untuk diberitahukan kepada kontraktor. Dan yang ketiga, subkontraktor berarti semua orang yang disebutkan di dalam kontrak sebagai subkontraktor atau siapa saja yang ditunjuk sebagai subkontraktor untuk suatu bagian dari pekerjaan dan pengganti sah dari jabatan-jabatan orang tersebut. Oke, pemberi layanan jasa konstruksi yaitu ada dua, hak penyedia jasa dan kewajiban penyedia jasa. Pada hak penyedia jasa untuk memperoleh hak penyedia jasa yaitu untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa. Sedangkan kewajiban dari penyedia jasa yaitu pemilihan penyedia jasa hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan tender, pengadaan secara elektronik, dan sebagainya. Konsultan. Sebelum kontrak kerja atau before agreement, konsultan itu mempunyai peran sebagai menyiapkan penawaran atau tender proposal. Sedangkan sesudah kontrak, kerja sebagai konsultan itu berperan sebagai desainer, feasibility study, detail design, lain, dan sebagainya. Kontraktor. Kontraktor sebelum kontrak kerja atau before serving agreement, ia memiliki peran untuk menyiapkan penawaran atau tender proposal meliputi metode pelaksanaan, anggaran biaya, dan kelengkapan dokumen penawaran termasuk pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Sedangkan sesudah kontrak kerja, kontraktor memiliki peran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, persyaratan-persyaratan, risalah penjelasan pekerjaan sesuai dengan kontrak, dan membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, serta bulanan. Oke. Terdapat 3 jenis kontrak-kontrak pada proyek konstruksi, yaitu pertama ada kontrak kerja satuan atau unit price contract, yang kedua ada kontrak biaya plus jasa atau cost plus fee kontrak, dan yang ketiga ada kontrak biaya menyeluruh. Pengaturan hukum kontrak kerja proyek konstruksi. Kontrak proyek konstruksi termasuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Pada KUHP pasal 1601B. Isinya diatur oleh pihak-pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis kontrak konstruksi menurut Kepres 60 tahun 2003. Berdasarkan bentuk imbalan itu terdapat lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, terima jadi atau turnkey, persentase, berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, tahun, tanggal, tahun jamak. Berdasarkan jumlah penggunaan barang atau jasa, kontrak pengadaan tunggal, dan kontrak pengadaan bersama. Oke, klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Penyebab klaim. Yang pertama oleh pengguna jasa. Yang pertama itu pekerjaan yang cacat. Pengguna jasa dapat menunjukkan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Yang kedua yaitu kelambatan oleh penyedia jasa. Klaim kerugian dapat timbul apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak. Yang ketiga, pembelaan klaim. Para pengguna jasa yang menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalas dengan klaim tandingan. Dan yang keempat, klaim jenis lain, walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Penyebab klaim oleh penyedia jasa, klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terdapat pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuknya bermacam-macam. Umumnya dapat ditemukan pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. Yang kedua, adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Yang ketiga juga ada perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi pada sebelumnya.
Oke, pasal 88 tentang penyelesaian sengketa konstruksi. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahap upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa itu meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Upaya penyelesaian sengketa, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dalam hal upaya menyelesaikan sengketa dilakukan dengan membentuk dewan pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa dapat diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, berikut juga perbandingan antara penyelesaian sengketa, yaitu ada mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Dalam pemilihan majelis, mediasi itu lebih leluasa, konsiliasi lebih leluasa, dewan sengketa lebih leluasa, arbitrase lebih leluasa, dan pengadilan tidak leluasa. Dalam perbandingan waktu, mediasi dan konsiliasi itu waktunya lebih cepat, sedangkan untuk dewan sengketa selesai sebelum sengketa terjadi, arbitrase lama untuk prosedural, dan yang dalam pengadilan itu tidak pasti. Untuk biaya, mediasi, dan konsiliasi itu termasuk murah karena dihitungnya per jam. Konsiliasi murah karena dihitungnya per kasus. Sedangkan dewan sengketa mahal karena dihitung bagian dari kontrak. Sedangkan arbitrase mahal karena persentase dari nilai klaim. Lalu untuk pengadilan itu tidak pasti. Untuk dasar putusan, mediasi itu best practice dan hukum negara. Untuk konsiliasi, best practice dan hukum negara. Dewan sengketa juga best practice dan hukum negara. Arbitrase juga best practice dan hukum negara. Sedangkan untuk pengadilan itu dasar putusannya itu berdasarkan hukum negara. Keahlian mediasi yaitu mediasi, konsiliasi, konstruksi, dewan sengketa itu konstruksi dan hukum, arbitrase konstruksi dan hukum, dan pengadilannya itu hukum. Dalam mengambil keputusan, mediasi itu keputusan itu diambil oleh kedua belah pihak. Kalau konsiliasi itu pihak ketiga. Lalu untuk dewan sengketa itu pihak ketiga, arbitrase pihak ketiga, juga pengadilan yaitu pihak ketiga. Untuk solusi, mediasi itu biasanya mengambil solusi yaitu win-win solution. Kalau konsiliasi itu win-win atau win-lose solution. Sedangkan dewan sengketa itu win-win atau win-lose solution. Arbitrase juga win-win atau win-lose solution, atau pengadilan itu win-lose solution. Dalam keputusan hukum, mediasi itu final atau banding. Untuk konsiliasi final dan banding, tetapi dapat diajukan ke arbitrase. Untuk dewan sengketa final dan banding, tapi dapat diajukan ke arbitrase. Untuk arbitrase, final dan binding. Sedangkan pengadilan, itu final dan binding, tapi ada kemungkinan binding, kasasi, atau PK. Untuk kerahasiaan, mediasi itu persidangannya tertutup, konsiliasi persidangannya juga tertutup, pada dewan sengketa persidangan tertutup, arbitrase persidangan tertutup, dan pada pengadilan, persidangan terbuka kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Untuk eksekusi, mediasi itu lebih mudah karena putusan bersama. Konsiliasi tidak mudah, dewan sengketa juga tidak mudah, arbitrase juga tidak mudah, sedangkan pengadilan mudah karena memiliki jurusita. Pada hubungan antar pihak, mediasi sangat terjaga, konsiliasi terjaga, dewan sengketa terjaga, arbitrase terjaga, pengadilan rusak. Baik, itu saja pada bahasan ringkasan modul 1-15 pada modul aspek hukum dalam pembangunan yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.